Ketua BEM UGM mengaku diintimidasi pasca kritik Jokowi. Apa sih bentuk intimidasinya apa tuh ya? Perlu diketahui bahwa intimidasi itu sama sekali tidak membuat kita gentar. Saya tidak takut dengan intimidasi itu sampai fakultas disatroni oleh pihak yang mengaku intel meminta biodata. Fakultas juga menolak untuk memberikan. Saya merasa tidak takut sama sekali dan ya berarti itu menjadi indikator bahwa apa yang saya lakukan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadir lagi di channel ini. Alhamdulillah, tamu kita yang menjaga kewarasan adalah anak muda yang memang betul-betul mengasah, mempertajam, dan bahkan meninggikan kewarasannya menghadapi situasi yang sangat mencekam karena kita disandera oleh ketakutan dan ketidakpastian. Tamu itu adalah Gilbran. Apa kabar Mas Gilbran? Assalamualaikum Pak BW. Alhamdulillah baik dan tetap semangat. Tetap semangat dan waras tetap. Alhamdulillah insya Allah waras. Kita ketemu kapan dia dulu ya? Beberapa bulan yang lalu Pak. Kebetulan satu forum kita. Ya, saya sama. Saya menemani Mas Novel sama Mas Gilbran. Salah satu yang paling dieksploitasi pada tahun politik ini adalah anak muda. Karena bonus demografinya yang menyatakan anak muda itu hampir 56%. Dan itu artinya di atas 100 juta. Dan itu sebabnya ada calon yang kemudian seolah-olah ingin mewakili kepentingan anak muda. Walaupun anak muda sendiri sebagian besarnya menolak. Tapi di sisi yang lain sebenarnya gerakan-gerakan kritis anak muda juga sekarang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Ada Melki yang orang tuanya didatangi. Saya dengar juga Mas Gilbran juga didatangi seperti itu. Dan bahkan kemudian buzzer sudah mulai menyerang. Melki tiba-tiba saja kena serangan soal bukan KDR ya, kekerasan seksual. Terus Gilbran juga kemarin bukan hanya disantroni Intel tapi juga di doxing ya soal nemu dan macam-macam kayak gitu. Apa sih yang kamu bisa lihat hari ini tuh situasinya kayak apa sebenarnya? Jujur saya merasa cukup prihatin ya Pak ya. Artinya kita perlu sadar bersama bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak BW tadi bahwa anak muda jumlahnya gede banget sekarang. Cuman yang saya dan mungkin kami risaukan dengan teman-teman mahasiswa adalah banyak banget para kontestan politik ini yang berlagak sok asik dan sok muda. Ya, jadi karena melihat ceruk anak muda itu besar suaranya, kemudian sangat seksi dari segi elektoral, akhirnya banyak kontestan politik yang mau nggak berlomba-lomba menjadi anak muda, memudah-mudahkan diri. Padahal substansi ataupun ide yang dibawa belum tentu membawa kepentingan anak muda. Cuman hanya dengan pakai sneakers, kemudian pakai kaos polo, kemudian pakai celana jeans, itu bukan menunjukkan dia bawa kepentingan anak muda. Saya tidak berbicara soal salah satu pasangan calon atau calon tertentu ya, tapi lebih ke secara umum banyak Pak. Itu yang jadi keresahan kami gitu. Dan mereka tidak jujur dari awal karena gambarnya itu juga dibikin dengan AI yang menunjukkan bahwa dia tuh muda dan asik gitu kan. Ya mungkin banyak cukup ngetren ya Pak ya. Baliho, saya nyebutnya baliho besar tapi gagasannya kecil. Cuma nggak salah satu calon ya, tapi banyak kok di Jogja juga. Bahkan hampir semua kota kayaknya banyak para kontestan politik yang berlomba-lomba mengorek suara sebanyak mungkin. Ada yang pakai kepalan tangan nasionalis sampai ragam busana Islami semua ditampilkan semua. Debat kemarin, di debat presiden, yang kamu lihat dari perspektif anak muda apa konten debatnya? Yang pertama kami mengapresiasi ya Pak ya ada debat dan saya menghargai segala ide karena gini, saya yakin bahwa ketiga calon yang kemarin debat itu membawa ide dan gagasannya masing-masing. Nah bicara dalam konteks praktis yang menjadi persoalan adalah sekarang dari debat kemarin ya kami takut perdebatan itu larinya ke ranah yang tidak substantif. Misal mengorek-orek masa lalu, kemudian utang piutang budi, kemudian sentimen emosi gitu. Karena di debat kemarin sempat ramai ada
ada gerakan-gerakan yang cukup emosional yang takutnya mengaburkan substansi yang ada. Saya tidak menyalahkan bahwa gerakan emosional itu salah ya Pak ya, tapi lebih ke takutnya masyarakat kita justru terlalu melirik ke situ gitu, tidak melirik ke substansi yang dibawa. Iya, iya. Apa substansi yang menarik yang related dengan anak muda yang kemarin debat kemarin? Ada nggak yang menarik dan related? Jujur saya belum melihat secara panjang ya Pak ya, debat kemarin karena ada beberapa hal yang membuat saya tidak sempat untuk menonton itu. Cuman yang perlu saya garis bawahi adalah persoalan anak muda itu persoalan yang kompleks. Oke. Bicara soal akses pendidikan, bicara soal akses pengembangan bakat, bicara soal akses lapangan pekerjaan. Itu cukup anak muda gitu. Apalagi sekarang anak muda tipikal mayoritas ya, tipikal pekerja yang non formal. Gigs, creativity, kemudian pekerjaan-pekerjaan media kreatif. Nah itu yang perlu untuk digaungkan dan perlu dikawal gitu Pak. Oke. Memang kemarin itu baru bicaranya kan tema tertentu ya. Kemarin tuh soal hak asasi manusia, soal korupsi, soal hukum, soal pemerintahan. Jadi masih belum itu. Cuman kan kalau misalnya saya kasih contoh. Kalau ngomong anak muda dan saya letakkan dengan isu korupsi, penerima dampak terbesar dari korupsi pasti anak muda. Benar, Pak. Terus kedua, kalau pimpinan kita hari ini tidak mempunyai keteladanan yang baik, itu contoh terburuk bagi anak muda. Ya. Cara berdebat yang tidak baik itu pun jadi contoh buruk bagi anak muda gitu. Ya. Nah, dari perspektif itu dengan tema yang sudah ada apa namanya? Ada pengkhususannya itu, apa yang Sobat Gilbran lihat itu? Apa yang menarik dilihat di situ? Misalnya contoh korupsi aja deh, dikasih fokus korupsi. Bicara soal korupsi akhir-akhir ini ya Pak ya, apalagi di ujung masa kepemimpinan Pak Presiden Jokowi, kok nampaknya semakin kelihatan sekali borok-boroknya. Mungkin Pak BW juga tahu sendiri ya. Mulai dari revisi UU KPK yang hanya berapa hari itu kan tiba-tiba diusulkan, kemudian tiba-tiba meledak dan disahkan lagi, ya. Dan itu akhirnya berbuntut panjang, mulai dari ada tes TWK, kemudian banyak penyidik yang berintegritas tersingkirkan. Dan yang terbaru ini mungkin menjadi catatan paling memalukan gitu ya. Ada seorang pimpinan KPK melakukan tindak kriminal gitu, dan sangat erat dengan ranah korupsi. Itu mungkin paling memalukan. Iya. Jadi ketika orang memberantas korupsi, orang terbaik yang melakukan pemberantasan korupsi jadi korban. Sekarang baru ketahuan yang punya kebijakan itu dan juga paling bertanggung jawab justru pelaku kejahatan korupsi. Itu gitu kan cukup. Iya. Membuat hati rakyat teriris gitu Pak. Iya. Kalau yang model kayak gini pantasnya dikasih julukannya apa nih? Kita belum memberikan nominasi. Ya, kita rundingkan nanti nominasi yang paling pasti. Iya. Lah kemarin itu Pak Jokowi dikasih julukan apa? Ya kemarin sempat ada diskusi dengan teman-teman BEM UGM ya Pak. Kita menobatkan Pak Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Alumnus UGM paling memalukan. Apa dasar kriterianya itu ya? Begini Pak, kita konteksnya ketiga hal. Yang pertama soal demokrasi. Oke. Ada revisi UU ITE, kriminalisasi yang cukup kencang. Ada buktinya. Kemarin kita menghadirkan Mbak Fathia dan Mas Haris ke diskusi itu, sehingga kita membuat sebagai saksi hidup ya. Saksi hidup dan korban secara langsung ya. Kemudian kita kan emang termasuk negara dengan demokrasi cacat dan stuck di angka yang sama dalam 10 tahun terakhir. Kemudian kita bicara juga soal konteks konstitusi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak menyebut atau tidak menganggap ini persoalan personal ya Pak ya, dengan salah satu pasangan calon. Tapi ini adalah persoalan konstitusi Pak. Bagaimana mungkin suatu konstitusi diubah dan dicawe-cawe secara langsung maupun tidak untuk menggolkan seseorang untuk terjun dalam gelanggang perpolitikan 2024. Saya rasa itu cukup
Dan itu yang menyebabkan kamu diintimidasi. Itu ada ceritanya tuh. Ketua BEM UGM mengaku diintimidasi pasca kritik Jokowi. Apa sih bentuk intimidasinya apa tuh ya? Pertama gini Pak, perlu diketahui bahwa intimidasi itu sama sekali tidak membuat kita gentar. Oh. Kenapa? Karena alhamdulillah saya disupport oleh banyak orang, teman-teman, dosen, kampus, kemudian orang tua saya sendiri. Orang tua dan orang kampung juga. Orang kampung juga. Dan orang kampung juga. Orang di desa situ. Iya, orang desa juga mensupport, sehingga saya tidak takut dengan intimidasi itu sampai fakultas disatroni oleh pihak yang mengaku intel meminta biodata. Fakultas juga menolak untuk memberikan. Kemudian saya juga dibantu kemarin, saya dapat kabar dari ayah bahwa ada oknum intel yang mengaku intel juga mendatangi rumah ketua RT. Oh, ketua RT Untuk menanyakan dan meminta untuk mempertemukan pihak ini dengan orang tua saya. Dari ketua RT melarang lah dan menghalau agar oknum intel itu jadi dia tidak datang ke rumah, tapi kemudian dia datang ke RT. Ya. Nah, alhamdulillah RT-nya sangat kooperatif dan melarang untuk berjumpa dengan keluarga saya. Oh, kooperatifnya dengan cara persuasif untuk menolak itu. Ya. Cuman tadi Pak, kita tidak selama ini saya merasa tidak takut sama sekali, dan ya berarti itu menjadi indikator bahwa apa yang saya lakukan benar. Tapi datangnya orang itu menurut kamu ada kaitannya nggak dengan apa yang statement-statement yang kamu kemukakan itu? Saya tidak bisa berasumsi ya Pak ya, karena oknum tersebut juga tidak datang dengan membawa motif atau menyampaikan motif. Saya datang untuk meminta biodata Gibran karena kemarin sempat mengkritik Pak Jokowi, tidak. Jadi mungkin monggo teman-teman atau pemirsa berasumsi sendiri gitu. Tidak punya asumsi seperti itu, man itu terjadinya kayak ada rangkaian yang seperti itu ya. Urut. Bahkan sebelum diskusi saya sempat diintimidasi juga Pak. Diskusi mengenai itu. Yang Pak Jokowi, penyerahan alumnus paling memalukan. Itu ada diskusinya kan kalau nggak salah apa? Judulnya apa? Dinasti Jokowi atau apa? Rezim monarki sang alumni. Oh, rezim monarki sang alumni. Ya. Puitis banget nah. Nah itu bulan September sih Pak. Kebetulan saya 3 hari sebelum saya diintimidasi itu saya kebetulan diundang diskusi di salah satu organisasi yang kebetulan satu panel dengan Bung Rocky Gerung. Saya dihubungi oleh salah satu nomor telepon tak dikenal. Beliau dia memperkenalkan diri bahwa dia dari salah satu universitas di Jawa Barat. Universitas di Bogor. Oke. Ya. Di Bogor dia memperkenalkan diri dari Fakultas Pertanian. Nah, tugasnya dia adalah dia mengaku dapat tugas kuliah untuk memintakan biodata saya. Dia mengaku dari Fakultas Pertanian. Nah, saya cukup skeptis Pak, karena setelah saya cek di googling, universitas tersebut tidak ada Fakultas Pertanian. Nah, kemudian karena mungkin saya lama merespon dan saya tidak menanggapi, yang bersangkutan menelpon saya. Ya saya angkat sekalian kan, karena untuk cross check sekalian. Kemudian saya tanya, Mas, ini saya cek di Google, nggak ada Mas, Universitas A, fakultasnya pertanian gitu. Oh salah Mas. Oh tidak, di pertanian saya nggak jadi, saya di Fakultas Biologi gitu. Mata kuliahnya mata kuliah bisnis. Tugas mata kuliahnya adalah untuk mewawancarai ketua BEM UGM. Dari situ saya mulai memperkuat skeptisme saya bahwa aneh sekali, ini ada Fakultas Biologi, mata kuliahnya bisnis, tugasnya mewawancarai ketua BEM UGM. Selama saya hampir 5 tahun kuliah, saya sama sekali tidak pernah mendapatkan tugas untuk mewawancarai ketua BEM universitas lain gitu kan, sehingga tidak saya respon. Dan selang beberapa waktu ya, saya penasaran Pak, ini yang menghubungi siapa ya gitu. Setelah saya cek dengan aplikasi Get Contact, ternyata di nama-nama tersebut banyak sekali mencatut nama intelijen di salah satu matra TNI. Tuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada intimidasi lebih lanjut ya dalam konteks yang bulan September kemarin. Dan saya rasa itu saya anggap angin lalu lah, karena toh juga tidak akhirnya menyadap HP saya atau apapun itu. Emang yakin lo HP-nya nggak disadap? Selama nggak nge-freeze aman. Insya Allah aman lah selama ini. Ini pernyataan kamu bukan nih? Heboh. Video viral Ketua BEM UGM sebut Jokowi Raja Jawa Tulen.
Gitu ya? Nah, ini mungkin secara umum ya Pak ya. Ya. Saya sempat membaca Jawa Tulen itu gimana sih maksudnya? Ada Jawa nggak saya Tulen membaca soalnya? di salah satu opini. Saya lupa dari tulisan siapa di kolom Tempo. No, oke. Beliau menyebut Machiavelli Jawa. Karena Itu untuk menunjuk Pak Jokowi maksudnya? Iya. Oke. Karena dalam tulisan Tempo tersebut, saya lupa ya, nanti mungkin bisa ditambah, saya catatkan nama penulisnya. Saya sangat terkagum dengan tulisan beliau karena sangat merefleksikan apa yang disebut sebagai dalam perspektifnya Ben Anderson ya, dalam bukunya yang membahas soal falsafah kepemimpinan Jawa gitu. Dalam falsafah kepemimpinan Jawa menurut Ben Anderson itu, nomor satu itu adalah kekuasaan, baru nomor kedua adalah etik. Sehingga dalam tulisannya Tempo tersebut, kolom opini Tempo tersebut dijabarkan bahwa maklum ketika seseorang lebih memfokuskan pada kepemimpinan, pada kekuasaan, alih-alih etik. Sehingga banyak menerobos etik untuk mencapai kekuasaan. Nah itu yang saya catut, karena saya sangat terinspirasi dengan tulisan beliau ya, karena sangat relate dengan apa yang situasi hari yang hari ini terjadi. Meskipun di depan beliau menyampaikan, oh tidak, saya tidak mengintervensi KPK, saya tidak mengintervensi MK, cuman kalau kita telisik lebih jauh, statement beliau masih bisa diperdebatkan. Nah itu yang membuat saya akhirnya dia ngomong tidak, tapi kemudian dia pernah menyatakan saya ingin cawe-cawe. Gitu. Itu kan cukup kontradiktif dan itu sering terjadi. Misal dalam konteks pemberantasan korupsi, Pak Jokowi di awal periode kedua ya, sempat akhir periode pertama, beliau menyampaikan bahwa saya berkomitmen untuk menuntaskan atau meningkatkan pemberantasan korupsi. Tapi pada praktiknya beliau membiarkan revisi UU KPK terjadi. Padahal udah disuratin kan sama beberapa pihak untuk tidak meloloskan Pak Firly saat itu. Jadi cukup kontradiktif dan Pak Jokowi melakukan pemberantasan korupsi, tapi dia memberantas para pemberantas korupsi. Itu menarik Pak. Diduga seperti itu dia. Dan salah satunya jenengan. Kalau saya ditolong Pak Jokowi, kalau saya ditolong Pak Jokowi. Tapi ada lagi yang sekarang juga menjadi menarik itu. Banyak anak muda sekarang itu diikut sertakan di dalam tahun politik ini. Ada yang bagian dari tim ses. Ada yang juga jadi ya di sebagian misalnya di juru bicara. Jadi itu mencoba sebenarnya mendinamisir peran anak muda secara lebih strategiknya. Itu kalau yang kamu lihat seperti apa? Begini Pak, saya selalu percaya bahwa anak muda jangan cuma berhenti sebagai objek politik, tetapi harus menjadi subjek politik. Artinya apa? Ya saya sama sekali tidak melarang atau bahkan melihat secara negatif ya teman-teman yang aktif di tim pemenangan atau juru bicara gitu. Karena itu hak mereka dan langkah yang bagus untuk menganakmudakan politik Indonesia. Cuman satu catatan yang penting. Jangan sampai hadirnya anak-anak muda ini dalam gelanggang politik Indonesia, apalagi dalam konteks pemilu 2024, itu menjadi ajang mereka untuk menggadaikan idealisme. Jangan sampai hanya karena mendukung pasangan nomor 1, 2, dan 3, mereka menjadi pihak yang menutup mata, menjadi organ, menjadi entitas yang buta terhadap kerakyatan gitu Pak. Jangan sampai yang dulu marah-marah di jalanan, kemudian bawa baliho besar, kemudian berteriak lantang ketika masuk tim ses, kicep dan menjadi tumpul nalarnya. Karena yang saya takutkan adalah ketika anak muda ini menjadi tim pemenangan, kemudian fanatik, rasa fanatik itulah yang mematikan nalar. Sehingga apapun yang disampaikan oleh sang calon, ibarat seperti titah sang nabi lah. Sehingga apapun kata calon, diiyakan, apapun larangan sang calon, ditidakkan. Nah itu yang menjadi kritik saya sih Pak. Monggo silakan teman-teman anak muda bisa dan itu artinya dia tidak anak muda banget. Ya, tidak. Karena dia tidak menjadi bagian perubahan, dia sebenarnya bagian dari yang ingin melanjutkan. Iya, kan, mungkin seperti itu. Terus kalau di ini kan banyak juga yang masuk di anggota partai itu kan. Banyak banget tuh anak muda, artis, banyak muda. Ada nggak BEM yang masuk di ini ya jadi calon ya? Mantan BEM. Ada ya. Dan tapi sekali lagi seperti ini Pak, saya tidak menegasikan ya, tidak melihat mereka sebagai pihak yang menggadaikan idealisme. Saya tetap percaya
kakak-kakak kemudian teman-teman yang mencalonkan diri itu masih tetap memegang idealisme dan tolong jangan melukai kepercayaan saya gitu. Banyak Pak dan saya mendukung, saya mensupport mereka untuk terjun ke gelanggang perpolitikan. Cuman catatannya adalah ya tadi jangan sampai teman-teman buta terhadap nalar, fanatik dan ingat gelanggang perpolitikan itu seperti hutan yang rimba, hutan rimba sangat lebat, sangat kita nggak tahu isinya seperti apa. Ya, harus berpegang pada idealisme sih Pak. Jangan kau gadaikan idealismemu dan itu jadikan sebagai bagian dari proses untuk mendewakanmu untuk mencapai kemuliaan. Karena kalau kata Tan Malaka kan barang paling berharga bagi anak muda adalah idealisme. Maka jagalah itu. Jaga dan jangan gadaikan. Siap. Ada teman BEM yang sekarang belum selesai masa jabatannya sudah harus berhenti. Melki. Ya. Apa tanggapannya Gibran? Saya kenal baik dengan Melki, dekat sekali. Saya sering teleponan sama, sering chattingan juga sama beliau. Dan saya anggap beliau sebagai partner pergerakan selama di BEM ya. Pertama kasus yang menimpa Melki itu kasus yang cukup sensitif sekali Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung isu ini adalah isu yang sangat sensitif, kita tetap harus objektif. Meskipun saya adalah teman baiknya Melki dan saya tahu betul bahwa pribadi Melki adalah pribadi yang baik, tapi jangan sampai perspektif itu mengacaukan pandangan objektif saya. Sehingga apa? Stand saya adalah saya akan menyerahkan penginvestigasian kasus ini kepada Satgas PPKS UI. Sehingga ya karena dalam kasus ini kita harus senantiasa berperspektif pada korban gitu. Cuman saya berharap agar kasus ini diusut dengan seobjektif mungkin dan harapannya tidak ada unsur politik apapun. Dan pesan saya juga adalah jangan sampai isu ini menjadi alat politisasi. Artinya ya ini tidak ada bukti bahwa ini adalah tuduhan palsu ataupun ini adalah tuduhan asli, sehingga kita serahkan sepenuhnya kepada Satgas PKS UI. Dan berdoa saja dan bantu untuk mengawal bahwa ini harus tetap objektif. Dan yang menarik, Melki mengatakan bahwa dia akan mengikuti proses hukum. Iya, itu yang saya respect juga sama dia. Terus kedua dia bilang revisi mengenai peraturan yang sekarang dikenakan pada dia itu adalah inisiatifnya dia. Iya, inisiatif Melki sendiri. Jadi saya yakin Melki juga akan siap karena saya rasa beliau adalah seorang mahasiswa yang punya jiwa kesatria dan saya yakin kasus ini akan menemukan titik terang dan semoga tetap berkeadilan. Apa yang bisa memastikan objektivitas itu ditegakkan ya dalam proses ini? Ini menjadi pertanyaan yang dilematis ya Pak ya. Karena yang pertama saya tidak punya wewenang untuk kalau kata orang cawe-cawe dalam kasus ini. Ya yang saya harapkan ya. Kamu nggak boleh cawe-cawe, beropini aja. Kalau cawe-cawe siapa tuh? Nanti ikut-ikutan lu. Belum jadi penguasa lu cawe-cawe. Karena apa namanya? Ya kembali lagi mungkin apa yang bisa kita bantu adalah orang-orang di sekitar Melki bisa memastikan agar penyelenggaraan kasus itu atau penginvestigasian kasus itu berjalan dengan objektif. Gitu Pak. Iya. Kalau usul saya sih sebenarnya untuk menegakkan objektivitas itu salah satunya adalah ambil orang independen dari luar yang menjadi bagian dari proses itu untuk memastikan objektivitas itu ditegakkan. Ya itu salah satunya yang saya usulkan sih seperti itu. Ya dengan begitu carilah orang yang punya integritas. Ya. Novel Baswedan misalnya dia kan jadi asik tuh ingin jadi misalnya salah satunya nih. Saya mau ada pertanyaan yang menurut saya menarik dan harus dijawab oleh Gibran. Gini nih. Debat akan terus berlangsung. Selain presiden juga ada wakil presiden. Ya. Tadi secara tersirat Gibran mengatakan bahwa harus ada debat yang memungkinkan adanya penjelasan di mana anak muda itu akan diberi peran dan konteks dalam kehidupan mendatang. Ya. Dan apa yang kamu bisa titipkan kepada para calon ini? Libatkanlah anak muda sebanyak mungkin dalam setiap lini kehidupan bangsa. Karena ini cukup menarik ya Pak ya. Saya jujur belum melihat sebenarnya secara demografis, secara data itu rata-rata usia anggota legislatif kita berapa. Cuma yang saya harapkan semoga
rata-rata umur itu semakin lama semakin menurun, sehingga keterlibatan anak muda semakin banyak. Iya. Kenapa? Karena shifting zaman semakin kesini itu semakin kencang. Jadi ya siapa yang tahu kebutuhan anak muda ya anak muda itu sendiri. Gitu. Jadi itu pesan saya, Pak, dan mungkin apa yang mungkin bisa saya titipkan adalah libatkanlah anak muda sebanyak mungkin. Karena ya kalau para calon mengklaim mewakili anak muda ya libatkanlah kami gitu. Gitu. Dan fasilitasi kami. Ya. Jangan sekedar menjadi wakilnya orang tua ya, maksudnya dilibatkan gitu kan maksudnya. Terus juga yang juga jadi penting sebenarnya, jangan sampai reproduksi kejahatan muncul karena banyaknya anak muda terlibat, banyaknya penjahat dari anak muda. Justru itu, anak muda harus hadir sebagai warna yang baru. Anak muda harus hadir sebagai garda terdepan idealisme rakyat. Karena kalau masuk ke Senayan doang, kemudian cuma jadi ekor, ya percuma gitu. Dia harus mewarnai dan dia harus meluruskan. Karena disitulah energi perubahan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Inilah channel Kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.